Halo teman sajak, sebelumnya kita kan sudah menjelaskan pajak apa yang dikenakan oleh influencer. Nah, sekarang kita akan bahas besaran tarif pajak untuk influencer. Bu Sirani, bisa tolong jelaskan besaran tarif pajaknya dulu? Oh baik, terkait influencer ya. Jadi sebelum kita bahas aspek atau ketentuan perpajakan berkaitan dengan pajak influencer, kita akan membahas dulu berkaitan dengan status perpajakannya. Ya, jadi di dalam PMK 168 tahun 2023, tepatnya di pasal 3 ayat 2 itu disebutkan bahwa setiap pembuat atau pencipta konten yang dibuat dan disebarkan pada media daring seperti influencer, selebgram, blogger, youtuber, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kategori bukan pegawai yang menerima penghasilan berdasarkan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi dengan kata lain, apabila influencer tersebut merupakan orang pribadi, maka penghasilan yang diterima oleh influencer tersebut akan dikenakan PPh pasal 21. Dan tarif yang dikenakan untuk penghasilan yang diterima influencer tersebut akan dikenakan tarif pasal 17, yaitu PPh 21 dengan tarif berlapis yang 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Namun, pengenaan pajak atas penghasilan dari influencer tersebut hanya 50% dari penghasilan yang diperolehnya. Jadi misalnya penghasilannya itu adalah 500 juta, maka untuk menghitung PPh-nya kita kalikan dulu 50% dikali 500 juta baru dikalikan dengan tarif pasal 17 yang berlapis tersebut. Namun apabila influencer tersebut menerima penghasilannya bukan bentuk uang tapi dia menerima penghasilannya berupa barang, maka PPh pasal 21-nya itu akan dikenakan dengan tarif yang sama, tapi dikenakan sesuai dengan nilai dari barang tersebut. Namun apabila influencer tersebut bukan orang pribadi tapi bekerja melalui agensi atau badan usaha, maka penghasilan yang diterima influencer tersebut bukan dikenakan PPh pasal 21, tapi dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikalikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh. Bisa kasih contoh perhitungannya nggak, Bu? Oke, bisa. Jadi misal influencer tersebut menerima penghasilan berupa jasa atas pembuatan konten, katakan misalnya 5 juta. Nah, maka untuk perhitungan PPh pasal 21-nya kita hitung dulu dasar pengenaan pajaknya. DPP-nya adalah 50% dikalikan dengan 5 juta. Dapatlah DPP 2,5 juta. Nah, dari DPP 2,5 juta itu baru kita kalikan tarif pasal 17. Nah, karena 2,5 juta masih dalam lapisan pertama PPh pasal 21 yang 5%, maka PPh 21-nya adalah 5% dikali 2.500.000. Maka PPh 21-nya sebesar 12.500. Nah, contoh yang kedua, apabila penghasilan dari influencer tersebut nilainya cukup besar, maka dia akan dikenakan tarif pasal berlapis, bukan hanya 5% saja. Sebagai contoh misalnya, influencer tersebut menerima fee atas jasa yang diberikan itu adalah sebesar 500 juta. Maka perhitungan pertamanya kita cari dulu sama seperti tadi, dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dikalikan dengan 500 juta, yaitu 250 juta. Maka PPh pasal 21 dikenakan atas 250 juta tersebut. Nah, karena 250 juta itu masuk ke dalam lapisan kedua tarif pasal 17, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Untuk penghasilan 60 juta pertama kita kalikan dengan 5%. Jadi 5% dikalikan 60 juta dapat angka 3 juta. Nah, untuk penghasilan berikutnya sampai dengan 250 juta, berarti yang belum dikenakan PPh 21 adalah sebesar 190 juta. Nah, 190 juta lapisan keduanya akan dikenakan tarif lapisan kedua yaitu 15%. 15% dikalikan dengan 190 juta, dapatlah angkanya 28.500.000, sehingga total PPh 21 yang terutang yaitu sebesar 31.500.000. Kalau untuk endorsement, bagaimana Bu pajaknya?
Nah, kalau penghasilan yang diterima oleh influencer tersebut dalam bentuk barang, endorse ya, bukan merupakan uang, maka itu diatur di dalam PMK 66 tahun 2023 berkaitan dengan Natura ya. Jika influencer tersebut menerima imbalan berupa barang endorse, misalnya paket skincare, nah umumnya barang endorse yang diberikan perusahaan tersebut kan diambil dari barang dagangan. Nah, maka untuk menghitung pajak atas barang endorse yang diterima oleh influencer tersebut itu dihitung dari nilai barangnya, atau kita biasa menyebutnya dengan harga pokok dari paket skincare tersebut. Misal, menurut perusahaan, paket skincare yang diberikan kepada influencer tersebut harga pokoknya adalah 10 juta. Maka untuk menghitung pajak yang diterima oleh influencer tersebut sama seperti tadi juga. Kita hitung dasar pengenaan pajaknya 50% dikalikan 10 juta, dapatlah nilai 5 juta. Setelah itu barulah kita kalikan 5% dikalikan dengan 5 juta, dihasilkan 250.000. Maka PPh terutang atas nilai endorsement yang diterima berupa barang skincare senilai 10 juta akan dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000. Selain dipotong PPh 21, apakah influencer ada kewajiban pajak lain? Ya tentu, misal influencer tersebut adalah orang pribadi, maka selain dipotong PPh pasal 21, influencer tersebut juga punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi setiap tahun. Nah, khusus bagi influencer yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8 miliar tahun, maka juga wajib membuat pembukuan ya. Artinya, influencer tersebut harus menyusun laporan keuangan, baik menggunakan software akuntansi atau software lainnya. Hal ini sangat penting untuk kita ingatkan. Kenapa? Karena banyak sekali influencer terkenal di Indonesia, penghasilan setahunnya itu lebih dari 4,8 miliar. Mereka kaya raya, bisa beli apa saja, tapi jangan lupa kewajiban pembukuannya. Wajib membuat laporan keuangan. Nah, gimana teman saja? Udah ada gambaran kan? Ingat ya, para influencer terkenal dan kaya, sedia payung sebelum hujan, sedia laporan keuangan sebelum diperiksa pajak. Nah, untuk teman saja, kalau mau belajar lebih detail tentang perpajakan, hubungi admin di bawah ini ya. Bye!